Baik, kita mulai. Ini materinya ya. Nah, rekan-rekan, untuk sesi pertama ini saya yang akan menyampaikan materi. Nanti seperti biasa ya, silakan rekan-rekan bertanya ya, dan memang itu akan menentukan nanti nilai partisipasi ya rekan-rekan ya. Pertanyaannya bebas ya, atau selama saya menyampaikan materi rekan-rekan juga bisa bertanya. Nah, ini materi yang saya sampaikan di Magister Ilmu Hukum sebenarnya ya. Tapi rekan-rekan, Magister Ilmu Hukum yang saya ajarkan ini adalah matrikulasinya ya, matrikulasi. Jadi merupakan apa namanya, matrikulasi itu seperti pengulangan lah gitu ya, pengulangan ataupun penyegaran ya, penyegaran materi hukum dagang yang saya sampaikan di Magister Ilmu Hukum ya, kurang lebih sama nanti dengan silabus kita ya. Nah, ini riwayat hidup saya, rekan-rekan bisa apa namanya, terhubung ya dengan publikasi saya. Di sini ada YouTube ya, kemudian ada ResearchGate dan juga ada Sinta ya, Sinta dan Google Scholar. Rekan bisa apa namanya, terhubung ya. Saya jadi di Kementerian Keuangan rekan-rekan sebagai pejabat fungsional ahli muda, kemudian juga dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, dan juga pernah menjadi kaprodi ya. Juga sebagai dosen LB ya di Unpad ini untuk mata kuliah hukum bisnis, juga mata kuliah kepabeanan ya. Kemarin kepabeanan sudah Zahra dan teman-teman ya, nilainya juga saya lihat bagus-bagus ya, dan juga cukup aktif partisipasinya ya. Nanti rekan-rekan juga pertahankan ya, seperti itu. Ini pendidikan formal dari STAN ya, dulu tahun 2001. Waktu itu ada diploma 3 ya, diploma 3. Sekarang STAN sudah diploma 4 semua ya. Jadi dulu masuk masih D3, kemudian berdinas di Kementerian Keuangan, di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tapi saya kemudian melanjutkan di ilmu hukum ya, melanjutkan di sarjana hukum tuh, sampai S3 ya, S1, S2 dan S3. Nah, ini memang agak terlambat saya melanjutkan pendidikan ya rekan-rekan ya, karena ya dulu ada kesibukan lah, dulu langsung menikah dulu. Jadi habis tamat STAN ya, langsung menikah, punya anak ya, jadi memang untuk lanjut kuliah lagi agak apa namanya, agak terhalang ya. Tapi kemudian di 10 tahun kemudian saya lanjut kuliah S1, S2 langsung S3 ya, dalam tempo 10 tahun selesai S1, S2, S3, dan itu ambil di bidang hukum rekan-rekan ya. Nah, akuntansi sendiri baru saya selesaikan di tahun 2022 kemarin ya. Saya baru ambil lagi akuntansi, jadi belum tercantum di sini ya. Jadi saya baru menyelesaikan akuntansi di tahun 2024 ya, tahun kemarin rekan-rekan ya, 2024 saya ambil S1 akuntansi ya. Kemudian ini berbagai sertifikasi keahlian. Nanti rekan-rekan juga jangan berhenti ya di pendidikan formal, tentunya juga silahkan melengkapi dirinya dengan berbagai sertifikasi di bidang yang relevan gitu ya. Seperti saya di bidang pajak tentunya, kemudian di bidang audit, dan juga di bidang hukum ya. Nah, untuk memulai perkuliahan ini ya, sebagai ilmu ya, sebagai ilmu ya, hukum itu memiliki berbagai macam definisi pengertian ya rekan-rekan ya. Jadi sifatnya sangat luas kalau kita bicara hukum ya. Ini ada berbagai teori-teori, berbagai pendapat-pendapat yang disampaikan oleh para ahli, dan ini sifatnya sangat luas. Mungkin kalau rekan-rekan yang baru mengenal hukum ya, hanya memahami hukum itu peraturan, ya enggak? Hanya memahami peraturan, hukum itu hanyalah peraturan. Dan memang berbagai definisi juga sepertinya mengarah ke sana, seperti ini ya, dari Profesor Van Kan mengatakan peraturan yang bersifat memaksa. Kemudian dari siapa nih?
Levens ya Bergen juga mengatakan pengatur perbuatan manusia. Nah, tapi kalau kita simak lebih jauh ya rekan-rekan dari pengertian hukum ini, ya sebenarnya sangat luas. Tidak hanya peraturan tertulis yang ingin saya sampaikan itu ya, juga peraturan yang tidak tertulis ya, hukum yang tidak tertulis. Mungkin di definisi berikutnya, ya. Jadi segala hal yang bersifat perintah dan larangan yang mengatur tata tertib manusia. Dan itulah yang akan kita bahas di dalam hukum bisnis ini selama 14 pertemuan, rekan-rekan ya. Mengapa dimasukkan ke dalam hukum bisnis? Karena dia nanti terkait dengan etika profesi ya, rekan-rekan sebagai calon-calon ahli akuntan ya, perpajakan perlu memahami etika profesi terutama dari sisi hukumnya ya, karena hukum ini fungsinya tadi ya untuk mengatur ya tata tertib masyarakat ya agar menaati perintah dan larangan dan tentunya ya tercapainya masyarakat yang teratur ya. Ini unsur-unsurnya, ada aturan, ada badan-badan resmi yang berwajib, bersifat memaksa dan sanksinya tegas. Nah, ini rekan-rekan, mengapa tadi saya katakan hukum itu luas, tidak hanya undang-undang saja. Kalau seorang mahasiswa hukum, ya dia akan memaknai hukum itu sangat luas, ya, tidak hanya undang-undang. Bahkan di dalamnya ada kebiasaan, kita lihat di sini ya. Ada kebiasaan, ada jurisprudens ya. Bentar ya, rekan ya. Ini nggak bisa di pen ya. Mau coret-coret nggak bisa di sini ya. Oke, nggak bisa ya, nggak apa-apa deh. Ada jurisprudensi ya. Nah, ini kan harus bisa pakai ya untuk menjadi seorang yang bisa memberikan opini hukum ya, memberikan opini hukum. Karena kalau hanya undang-undang saja ya, kalau hanya undang-undang saja atau hanya peraturan-peraturan tertulis saja ya, menjadikan hukum itu tidak dinamis ya, tidak mengikuti perkembangan zaman gitu kan. Nah, untuk memenuhi rasa keadilan di masyarakat, seorang ahli hukum ya, biasanya ini para lawyer ya atau para penegak hukum ya, paling paling penting adalah dilakukan memang oleh hakim ya. Hakim itu tidak hanya melihat undang-undang tapi juga melihat jurisprudensi ya, berbagai sumber-sumber hukum internasional, misalnya perjanjian dan traktat, dan juga dari doktrin ya, rekan-rekan, doktrin para sarjana itu ya, rekan ya, jelas ya. Sorry, kalau saya buka ini saya nggak bisa lihat ini ya teman-teman ya. Oke, saya pakai 2 device aja deh. Bentar ya, saya pakai 2 device. Oke, lanjut. Yang mau bertanya langsung ya, open mic aja. Kemudian doktrin, rekan-rekan ya. Kok bisa doktrin menjadi sumber hukum formal? Bahkan dikatakan sumber hukum formal ya. Sumber hukum formal itu artinya sumber hukum yang mengikat ya, rekan-rekan ya. Sumber hukum yang mengikat. Ya. Doktrin itu apa? Pendapat para sarjana. Nah, nanti rekan-rekan bisa lihat contohnya ya dalam putusan-putusan pengadilan, ya, dalam berbagai pendapat-pendapat hukum ya, banyak menggunakan berbagai pendapat para sarjana hukum. Ya. Jelas ya. Nah, ini penggolongan hukum ya. Jadi hukum itu tadi saya katakan sangat luas ya.
Ada hukum berdasarkan sumber, berdasarkan bentuk, berdasarkan isinya, berdasarkan tempat berlakunya, ya, berdasarkan masa berlakunya, berdasarkan tata cara mempertahankannya, gitu ya. Sekarang berdasarkan sumbernya ya. Ternyata selain undang-undang tadi kan makanya saya sampaikan, hukum itu bukan hanya undang-undang, ada hukum adat. Nah, juga hukum adat juga bagian dari hukum ya, yang harus kita taati ya rekan-rekan ya. Saya bayangkan kalau hukum adat ini tidak kita taati ya, tentunya akan ya berakibat pada permasalahan gitu ya di hukum adat gitu ya. Kemudian ada jurisprudensi. Jurisprudensi ini apa sih? Yaitu putusan-putusan pengadilan ya yang berkekuatan hukum tetap ya, dan dia menjadi ya referensi pertimbangan ya para hakim di dalam memutuskan kasus hukum ya. Termasuk dia juga dijadikan referensi oleh para penegak hukum ya, termasuk juga oleh para lawyer. Rekan-rekan ya, seperti misalnya putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, itu yang paling banyak digunakan, putusan Mahkamah Konstitusi ya. Walaupun dia bukan berbentuk undang-undang, tapi putusannya menjadi sumber hukum ya, bahkan sumber hukum formal. Kemudian traktat. Nah, traktat ini sangat relevan ya sebagai sumber hukum, terutama di bidang pajak ya kan. Di bidang pajak apa? Pajak internasional. Karena kan bisa lihat ya di pelajaran tentang pajak internasional bagaimana tax treaty itu menjadi sumber hukum yang yang utama ya kan ya. Bahkan bersifat lex specialis ya. Lex specialis itu artinya lebih diutamakan ya, mengesampingkan hukum yang lex generalis. Karena tax treaty itu dianggap sebagai lex generalis ya, lex spesialis ya, mengesampingkan mengesampingkan undang-undang pajak lokal. Rekan-rekan ya. Jelas ya. Yang terakhir doktrin. Nah ini, jadi bicara hukum seluas ini ya. Makanya kalau kita orang hukum itu, wah, kok kayaknya malah ribet ya kalau orang hukum bicara masalah hukum. Karena yang dilihat itu bukan hanya ya undang-undang, tapi berbagai tadi hukum-hukum yang tidak tertulis, hukum adat, jurisprudensi, traktat, doktrin, ya kan. Nah ini kemudian dari bentuknya tadi ya, ada hukum yang tidak tertulis. Selain hukum tertulis ya, atau disebut juga hukum positif, jadi hukum positif ya, atau juga disebut apa nih, statute law ya, statute law. Ada juga hukum tidak tertulis, non scriptum ya, non scriptum. Contohnya apa? Hukum adat ya, hukum adat tadi ya. Contohnya lagi apa nih? Banyak di sini ya. Kitab Kesunanan Mangkunegaran ya. Pak Nawulo Pradoto ya. Peraturan Bekel apa nih ya. Baraja nanti. Nah, ini ya di Kutai ya. Di Batak ada juga Ruhut Parsaroan ni Habatahon. Nah, ada di sini yang dari Batak ya. Kira-kira mungkin bisa tahu apa ini yang dimaksud ini ya. Awik-awik dari Bali ya. Ada yang dari Bali sini. Rekan-rekan ya. Oke. Nah, hukum tertulis terbagi atas dua ya. Ada yang dikodifikasi, ada yang tidak dikodifikasi. Kodifikasi itu apa? Disusun secara sistematis. Dan itu baru baru diadakan lagi ya setelah lama kodifikasi itu tidak diadakan. Dulu kodifikasi itu dimulai di zaman Belanda ya, yaitu dalam bentuk KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya. Bukan kasih uang habis perkara, bukan ya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya kan ya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya BW. Apa ini BW ya? BW ini bahasa Belanda ya. Burgerlijk Wetboek. Nah, ya, disingkat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUHP. Jadi produk-produk peninggalan Belanda tapi masih dipakai. Nah, untuk KUHP ya kan kita di tahun 2026 tahun depan insya Allah sudah memiliki produk KUHP nasional ya.
Undang-Undang tahun 2023 kalau tidak salah ya. Dia diundangkan tahun 2023, nomornya saya lupa, nomor 1 kalau tidak salah. Nomor 1 tahun 2023, tapi baru berlaku di tahun 2026 ya, KUHP baru. Nanti banyak ya pasal-pasal yang sebelumnya peristiwa-peristiwa pidana baru ya kan ya. Kemudian BW ya. BW ini tadi apa? Bergerlek Wetbook, artinya kitab undang-undang hukum perdata. Termasuk hukum bisnis ya. Hukum bisnis sendiri masuk ke dalam hukum dagang. Ya, hukum dagang itu bagian dari kodifikasi. Nanti kita akan pelajari. Nah, ini contoh-contoh hukum yang tidak terkodifikasi. Misalnya undang-undang perkawinan ya, undang-undang pokok agraria. Kira-kira ya. Nah, sekarang sudah diberlakukan kodifikasi baru, misalnya undang-undang cipta kerja ya. Itu saya pikir seperti sebuah kodifikasi ya, walaupun tidak mirip ya. Atau undang-undang himpunan peraturan perpajakan ya. Nah, bedanya apa sih? Kalau kodifikasi itu kan memang dia merangkum menyusun secara sistematis ya menjadi satu kitab. Kalau tadi yang saya sebutkan terakhir itu undang-undang cipta kerja ataupun undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan, dia memang lebih kepada istilahnya omnibus law ya, omnibus law. Jadi merevisi ya beberapa peraturan perundang-undangan dalam satu kali revisi. Ya, tidak dapat dikatakan kodifikasi sebenarnya. Tapi itu hal yang baru di bidang hukum yang disebut dengan omnibus law ya. Karena kan harus paham itu karena profesi akuntan perpajakan juga selalu bersentuhan dengan hukum. Itu ya rekan-rekan ya. Kemudian ada unifikasi, artinya memberlakukan hukum yang sama untuk semua golongan yang berbeda dalam sebuah negara. Dan sekarang Indonesia sudah melakukan unifikasi ya, tidak ada lagi perbedaan golongan ya, perbedaan wilayah ya dalam pemberlakuan hukum. Dulu seperti itu ya, di zaman Belanda ada yang istilahnya hukum antar golongan ya, hukum antar golongan gitu ya. Jadi golongan Eropa beda hukumnya dengan golongan pribumi ya. Nah, sekarang kita sudah sama, semuanya sama di mata hukum ya. Equality before the law. Rekan-rekan ya. Ini contoh yang kodifikasi tadi ya. Contohnya apa? Ius corpus civilis. Nah, ini pakai ya kitab-kitab hukum di zaman Romawi ya. Dan ini merupakan cikal bakal dari kitab undang-undang hukum ya pidana ataupun hukum perdata ya. Jadi memang akar sejarahnya hukum kita itu berasal dari Eropa ya. Pertama dari zaman Romawi, tadi corpus ius civilis yang di tahun 400 ya Masehi, di masa Kaisar Justinianus, kemudian dibawa oleh Napoleon ya di tahun 1604 dalam bentuk kode sipil. Jadi Napoleon ini mengambil bukan hanya mengambil tapi juga membangkitkan ya melestarikan lah gitu ya, mengambil, melestarikan, menerapkan lagi hukum-hukum Kaisar Justinianus di masa Romawi dalam bentuk kode sipil. Nah, kemudian Prancis kita tahu di masa Renaissance ya dan masa revolusi Prancis dia menguasai Eropa. Termasuk di dalamnya juga menguasai Belanda, ya kan? Nanti rekan-rekan silakan yang mau bertanya langsung aja ya. Kita gunakan kesempatan ini untuk belajar hukum. Ini dari aspek sejarahnya ya. Seperti itu memang. Nah, kode sipil ini tidak lain adalah BW ya. BW itu Bergerlek Wetbook. Rekan-rekan bisa download di internet ya, ada sekitar 1.900 pasal. Dan itu juga bagian dari hukum perdata Indonesia. Kemudian dibawa ke Indonesia menjadi kitab undang-undang hukum perdata. Termasuk kitab undang-undang hukum dagang ya. Nanti kita akan bahas yang disebut Wetbook van Koophandel. Nah, ini makanya ya belajar hukum ya gitu, mau nggak mau kita harus mempelajari sejarah hukum ya sejak zaman Belanda ya rekan-rekan ya. Dan juga tadi yang saya sebutkan kitab undang-undang hukum acara pidana. Nah, ini juga bagian dari kodifikasi ya. Ini diterbitkan dalam hukum Indonesia ya, yaitu Undang-Undang tahun 1981. Rekan-rekan ya. Nah, kemudian pembagian hukum adalah ada hukum privat dan hukum publik. Nah, kita fokus di hukum privat ya rekan-rekan. Kenapa di hukum privat? Karena kita belajar hukum dagang atau hukum bisnis. Namun demikian ya, walaupun kita belajar hukum dagang, sesungguhnya hukum bisnis ini juga di dalamnya ya beririsan dengan hukum publik. Mengapa demikian? Karena bicara hukum bisnis
ya kita belajar hukum bisnis ya. Tidak hanya aspek perdatanya saja, tidak hanya aspek privatnya, tapi juga di situ ada aspek hukum publik, terutama terkait dengan ya ketentuan-ketentuan administrasi, ketentuan-ketentuan pidana yang diatur ya di dalam hukum bisnis. Nanti kita akan lihat misalnya hukum perlindungan konsumen, banyak sekali ya, hukum hak atas kekayaan intelektual yang sekarang sedang sedang viral, sedang ramai ya, bagaimana ya kafe-kafe, restoran-restoran ketakutan menyetel ya musik ya karena ditagih ya bahkan dipidanakan ya terkait dengan dengan ketentuan harus membayar royalti. Nah, itu bagian dari hukum bisnis sebenarnya, tapi dia bernuansa hukum publik karena di situ ada ketentuan-ketentuan pidana. Ya, ada aturan-aturan ya yang membatasi ya dan memberikan akibat hukum kepada pelaku-pelaku bisnis. Banyak nanti ya di bidang haki, ya kekayaan intelektual, perlindungan konsumen, ya termasuk juga perizinan-perizinan, ya rekan-rekan ya, pengangkutan. Nah, jadi walaupun tadi hukum bisnis itu memang masuk ke dalam ranah hukum privat, tapi sesungguhnya tadi ya beririsan ya atau juga mengandung materi-materi hukum publik terkait dengan ketentuan administrasi ya dan ketentuan pidana. Ini bisa dipahami nggak ketentuan administrasi itu maksudnya apa? Ketentuan administrasi. Contohnya apa ketentuan administrasi? Administrasi itu maksudnya hukum administrasi negara ya. Hukum administrasi negara. Misalnya harus wajib melakukan pendaftaran ya. Wajib melakukan memenuhi berbagai perizinan ya, AMDAL misalnya terkait dengan lingkungan dan lain-lain ya, itu bagian dari hukum administrasi. Nah, ini hukum berdasarkan tempat berlakunya, ada hukum nasional, hukum internasional dan hukum asing. Ada juga hukum gereja ya, tentunya ada juga hukum Islam ya sesuai dengan tempat berlakunya gitu ya. Kalau hukum Islam tentunya berlaku untuk muslim ya dan juga untuk bidang-bidang yang tertentu. Kalau di Indonesia ya, hukum Islam berlaku tentunya di situ. Misalnya untuk hukum perkawinan, hukum waris ya. Nah, kalau untuk non muslim atau Nasrani dia menggunakan hukum-hukum gereja untuk bidang-bidang hukum yang tertentu ya. Tadi hukum perkawinan, hukum waris terutama ya. Kalau hukum pidana memang menggunakan hukum nasional. Kemudian berlaku juga hukum internasional. Contohnya apa hukum internasional? Contohnya hukum perang ya, hukum perang ya. Kemarin misalnya masalah genosida di Gaza ya, itu sudah berlaku hukum internasional, tapi memang penegakannya sulit ya, karena lagi-lagi hukum itu bisa tegak ya, bisa berlaku ya, tergantung dari para pelakunya ya, tergantung dari para penegaknya. Kalau hukum internasional walaupun Israel sudah dinyatakan oleh International Criminal Court sebagai penjahat perang ya, sebagai pelaku genosida, tapi tidak ada negara yang berani untuk mengeksekusi. Nah, akhirnya hukum internasional itu hanya sebatas hukum di atas kertas ya, tidak bisa dieksekusi ya. Nah, sama di bidang hukum lain juga seperti itu ya. Hukum nasional pun bisa juga seperti itu ya, ada aturannya, ada putusannya, tapi aparat ya penegak hukum tidak bisa mengeksekusinya, sama saja ya. Jadi itulah kita bicara hukum, terkadang banyak gap ya, banyak kesenjangan antara substansi hukumnya dengan praktek hukumnya. Rekan-rekan ya. Nah, ini istilah-istilah hukum yang rekan-rekan perlu catat ya. Ini kalau rekan-rekan bisa gunakan dalam berbagai forum, ini sangat keren sekali ya. Jadi biasakan mengatakan ius constitutum gitu ya. Ya, orang akan bingung apa sih ius constitutum ya. Padahal yang dimaksud adalah hukum positif gitu. Hukum positif itu apa, Ju? Hukum yang berlaku gitu ya, existing law. Kalau ada hukum positif berarti ada hukum negatif dong. Oh, tidak ada ya. Jadi jangan sampai keceplosan, oh berarti ada hukum negatif ya. Jadi yang dimaksud dengan hukum positif itu artinya dia berlaku ya, sedang berlaku ya. Jadi tidak dapat dikatakan berarti ada hukum negatif, tidak ya. Nah, kemudian di dalam istilah hukum juga dapat
kita katakan yang disebut dengan ius constituendum. Nah, ini kalau rekan-rekan pakai kata-kata ius constituendum, ini ya akan sangat ya wow gitu ya. Wah, ini macam ini aja ini ya, ahli hukum aja gitu. Padahal maksudnya apa? Ius constituendum itu hukum yang dicita-citakan. Ya, rekan-rekannya hukum yang dicita-citakan. Contohnya apa? Hukum yang dicita-citakan. Ini hukum pidana nasional. Nah, sekarang hukum pidana nasional sudah jadi ius constitutum sebentar lagi ya. Karena dia sudah menjadi hukum positif nanti di tahun 2026. Bukan sekedar cita-cita, bukan sekedar harapan. Nah, yang masih dicita-citakan apa misalnya? Ya, mungkin hukum apa? Hukum yang adil lah ya, hukum yang adil, ya hukum yang berpihak kepada rakyat, ya. Banyak ya hukum yang membebaskan ya dari tirani, ya hukum yang membebaskan dari pajak mungkin ya. Karena banyak juga sekarang masyarakat mengeluh ya terkait dengan besarnya pajak, terutama pajak-pajak daerah ya PBB yang secara apa namanya masif dinaikkan oleh para kepala-kepala daerah. Kemarin di Pati ya, kemudian juga di Jawa Barat ya, Cirebon kalau tidak salah juga ada respon seperti itu. Artinya antara ius constitutum dengan ius constituendum ya terjadi apa kesenjangan ya. Ius constituendum inilah yang harus senantiasa kita dengungkan ya, karena terkadang ius constitutum itu sangat tidak adil gitu. Kenapa dia bisa hukum tidak adil ya? Karena hukum dibentuk oleh para pembuat hukum yang ya juga rentan dengan kepentingan politik ya, kepentingan golongan. Itu rekan-rekan ya. Dan juga ada hukum alam. Nah, hukum alam ini hukum yang abadi ya rekan-rekan. Inilah sumber ya awal mula dari hukum. Itu hukum alam ya, natural law ya, natural law. Apa sih hukum alam? Tidak lain adalah terkait dengan hak asasi manusia ya, hukum tertinggi yaitu keselamatan jiwa manusia ya. Ada bahasa Latin saya lupa ya. Bahasa Latinnya apa? Hukum tertinggi adalah keselamatan jiwa manusia. Salah satunya hak asasi manusia. Disebut juga dengan preemptory norm ya. Itu sebenarnya sudah dimuat di Piagam PBB ya, dan juga sudah dimuat di Undang-Undang Dasar 1945. Oke, rekan-rekan, nanti baca aja banyak ya, berapa halaman nih? 63 halaman ya. Nanti rekan-rekan seperti saya, besok kalau mau presentasi saya kira jangan terlalu lama ya, karena kan nanti ada sesi tanya jawab ya. Tapi kalau mungkin sekitar ya maksimal 30 menit aja ya. Nanti kita perbanyak tanya jawab dan diskusi ya, rekan-rekan. Seperti biasa itu akan menjadi nilai partisipasi. Tapi saya nanti akan hati-hati karena takut ketukar karena ada nama-nama yang sama kemarin. Oke, ini cara mempertahankan. Jadi ada hukum material, ada hukum formil ya rekan-rekan ya. Ada hukum material, ada hukum formil ya. Yang perlu dipahami, hukum formil itu adalah hukum acara. Hukum formil apa? Hukum acara ya. Contohnya hukum acara pidana, hukum acara perdata, hukum acara peradilan tata usaha. Jadi hukum acara adalah hukum prosedural, artinya procedural law. Bagaimana hukum material ya ditegakkan. Nah, itulah hukum formil. Sedangkan hukum material tadi hukum yang mengatur ya norma-norma ya. Norma-norma tentang apa? Tentang hubungan ya antara anggota masyarakat, antara masyarakat dengan negara ya. Contohnya kitab undang-undang hukum pidana, ya kitab undang-undang hukum perdata ya dan lain-lain. Jadi ada dua jenis hukum material dan hukum formil. Rekan-rekan ya. Kemudian berdasarkan sifatnya ada hukum yang memaksa dan ada hukum yang melengkapi. Jadi tidak semua hukum itu bersifat memaksa ya rekan-rekan. Ada hukum yang hanya melengkapi ya. Artinya dia bersifat soft gitu ya, soft. Tidak selalu memaksa. Nah, ini ya pengertian baru yang harus rekan-rekan paham. Jadi hukumnya bersifat apa? Kaidah-kaidah tapi dapat dikesampingkan oleh para pihak ya dengan jalan membuat ketentuan khusus ya suatu perjanjian di antara mereka ya. Contohnya jual beli ya, itu juga hukum ya. Sewa juga hukum ya. Tapi memang tidak memaksa. Mengapa tidak memaksa? Karena para pihak nanti bisa ya istilahnya itu apa one prestasi ya, one prestasi. Kapan terjadinya hukum yang memaksa? Ketika one prestasi ini dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan sehingga dilakukan eksekusi. Nah, ini banyak istilah hukum ya. Eksekusi itu apa? Eksekusi itu nanti pihak pengadilan ya melalui jurusita melakukan
tindakan misalnya menyita harta dari pihak yang kalah dalam gugatan di pengadilan. Itu ya rekan-rekan ya. Baru di situ berlaku sifat memaksanya. Tapi pada dasarnya untuk perjanjian jual beli sewa itu tidak bersifat memaksa. Artinya harus ada kesepakatan ya. Harus ada kesepakatan. Nanti yang bisa melakukan pemaksaan adalah negara. Nah, makanya salah kalau kemudian pihak swasta ataupun pihak individu melakukan pemaksaan. Ini hati-hati ya. Kita sekarang sudah belajar hukum. Misalnya ada perjanjian utang piutang, ya kita merasa kesal dengan teman kita yang tidak bayar hutang, ya, wah kita eksekusi sendiri, kita ambil barangnya, kita paksa, ya, motornya kita ambil. Biasanya kan dilakukan oleh debt collector seperti itu. Nah itu melanggar hukum, ya. Jadi harus berdasarkan putusan pengadilan, ya. Kalaupun dia mau mengambil barang yang dijaminkan, ya, itu harus berdasarkan kesepakatan. Kalau itu terjadi pemaksaan, nah itu sudah melanggar hukum. Artinya dapat kita proses ya melalui hukum lagi, gitu ya rekan-rekan ya. Ini penting karena kan saya kira akan berurusan dengan ini setiap hari, ya. Hukum berdasarkan wujudnya. Ada hukum objektif dan hukum subjektif ya. Ini saya sampaikan dulu pengenalan dasar tentang hukum. Hukum objektif itu artinya kaidah hukum dalam suatu negara yang berlaku umum tidak dimaksudkan untuk mengatur sikap tindak orang tertentu saja. Sedangkan hukum subjektif tadi ya hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku pada seseorang atau lebih. Ya, kita lihat contohnya. Contohnya pasal 340 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku untuk semua orang dalam wilayah. Nah, ini artinya hukum yang bersifat objektif ya. Jadi hukum objektif itu lawan dari hukum subjektif ya, bisa dipahami ya. Kalau hukum subjektif dia kita lihat di sini ya. Bersifat subjektif artinya berlaku untuk orang tertentu saja gitu ya. Gitu ya. Nah, yang berlaku pada seorang atau lebih gitu ya. Jadi ya sebisa mungkin hukum harus bersifat objektif, jangan bersifat subjektif ya. Walaupun nanti pada penerapannya banyak penerapan hukum yang sangat subjektif ya, tidak berdasarkan objektif. Ya kan rekan-rekan ya? Kita bisa rasakan ya, misalnya kasus-kasus terakhir ya, bagaimana orang bisa dihukum padahal tidak menerima aliran dana. Tidak ada unsur menerima suap ya, tapi bisa dikriminalisasi. Dan itu kan jenis-jenis hukum yang tidak objektif ya, pada praktiknya bisa terjadi ya rekan-rekan. Baik, waktu masih ada ya. Kita melangkah ke hukum dagang. Yang mau tanya langsung aja ya, angkat tangan aja, raise hand. Ada fitur raise hand. Oh ada ya, Gibran. Oke, silakan Gibran. Oh, langsung mic. Oke. Bagaimana jika boleh ada tentangan antar sumber hukum, misalnya kayak hukum adat sama hukum formal seperti undang-undang. Contohnya di beberapa daerah ya suku yang masih melakukan pernikahan dini. Nah, mana yang lebih diutamakan Pak antara hukum adat atau hukum formal seperti undang-undang tersebut? Terima kasih Pak. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Dan memang sering terjadi ya rekan-rekan. Bagaimana ada penyimpangan antara hukum adat dengan hukum formal ya. Contohnya tadi masalah pernikahan ya. Jadi kita lihat hierarki ya. Jadi hukum itu ada hierarkinya ya rekan-rekan. Hukum itu ada hierarkinya. Yang paling tinggi adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar gitu ya. Nah, hukum adat sendiri ya dengan undang-undang ya dia bisa menjadi hukum yang bersifat. Jadi cara kita menentukan ya mencari solusi atas hukum yang saling bertentangan itu dengan menggunakan asas preferensi hukum ya. Nanti mungkin ada nanti di slide ini. Ya, ini dicatat ya. Asas preferensi hukum. Apa tuh asas preferensi hukum? Yaitu bagaimana memilih ya, memilih hukum yang saling bertentangan. Yang pertama asas lex specialis ya. Mas Gibran ya. Lex specialis derogat legi generalis. Itu di googling aja. Hukum yang lebih khusus akan menyampingkan, menganulir ya meninggalkan hukum yang
lebih umum, ya, lex specialis derogat legi generalis. Yang kedua, hukum yang lebih tinggi akan mengesampingkan, ya, akan menganulir, ya, hukum yang lebih rendah, ya, lex posteriori derogat legi lex posteriori derogat legi inferiori. Yang ketiga, hukum yang baru akan mengesampingkan hukum yang lama, ya. Lex hukum yang baru apa? Tadi lex superiori, ya, yang bukan lex superiori derogat legi inferiori. Hukum yang baru lex posteriori derogat legi a priori, ya. Hukum yang baru akan mengesampingkan hukum yang lama. Nah, kita lihat kedudukan hukum adat. Dan menurut hemat saya, hukum adat ini bersifat lex spesialis, ya kan, daripada hukum nasional, ya, karena dia berlaku khusus, ya, lex spesialis khusus di suatu daerah, diakui, ya, sebagai hukum adat tentunya, ya, berdasarkan para suku-suku kepala suku di situ, ya, misalnya masalah perkawinan, ya. Nah, maka dia bisa mengesampingkan hukum nasional, begitu ya Mas Gibran, ya. Jadi memang harus belajar hukum ini, ya. Nanti rekan-rekan bisa ambil hukum. Saran saya sih di UT aja, ya, karena rekan-rekan bisa ambil 2 double degree, ya. Jadi UT itu sangat fleksibel, ya. Jadi karena kan kalau ngambil hukum bisa di UT. Jadi iseng-iseng, ya, daripada nggak ada kegiatan, ya. Murah sekali, ya, 1 jutaan 1 semester. Sudah dapat buku tebal sekali, ya. Tentang kalau hukum saya kira worth it lah, ya, untuk diambil. Nanti juga rekan bisa menjadi lawyer, ya, bisa menjadi pengacara, ya. Keren. Seperti Hotman Paris, ya. Saya kira itu. Jelas ya Gibran, ya? Sangat jelas, Pak. Terima kasih. Oke. Bagus pertanyaannya, langsung to the point. Nah, ini hukum dagang. Jadi rekan-rekan, apa sih hukum dagang? Jadi hukum dagang ini bagian dari hukum bisnis sebenarnya. Jadi hukum bisnis lebih luas ya rekan-rekan, tapi di sini saya sampaikan hukum dagang. Nah, ini agak cepat aja, nanti dibaca aja. Jadi yang mengatur hubungan para pedagang, gitulah intinya, ya. Jual beli, tata niaga, ya. Bagaimana cara memperoleh keuntungan, ya. Ini hukum dagang. Ini materi di IBLAM, ya. IBLAM ini Sekolah Tinggi Ilmu Hukum. Saya kebetulan mengajar di sana, dan ini materi yang saya sampaikan untuk S2, ya. Untuk materi yang di Google Drive saya tidak sampaikan karena rekan-rekan bisa tonton di YouTube, ya. Ini materi baru jadinya. Ini hukum dagang tadi, ya. Hukum dagang itu, ya, masuk dalam kategori hukum perdata, ya rekan-rekan, ya. Jadi kalau kita lihat menurut para ahli juga seperti itu, ya. Hukum dagang itu masuk dalam hukum perdata, terutama dalam lapangan hukum perikatan, ya. Nah, hukum dagang itu ternyata sejak tahun 1847, ya rekan, sejak tahun 1847, lama sekali, ya, zaman Belanda, ya. Ada 3 kitab di dalamnya. Kitab 1 tentang dagang pada umumnya, kitab 2 tentang hak dan kewajiban dari pelayaran, buku 3 tentang kepailitan. Jadi hanya ini isinya, ya. Jadi tidak terlalu banyak, ya. Ini ada 3 kitab, tapi yang dipakai 2 kitab, ya. Karena kepailitan sudah dicabut dengan undang-undang kepailitan. Nah, ini menggunakan asas lex posteriori derogat legi a priori, ya. Hukum yang baru akan mencabut, akan menganulir hukum yang lama, ya. Hubungan hukum dagang dengan hukum perdata. Nah, ini, ya, sama seperti hukum adat dengan hukum perkawinan nasional, maka hukum dagang ini adalah hukum yang bersifat khusus, lex spesialis, daripada hukum perdata yang bersifat lex generalis. Jelas, ya? Ini lex spesialis derogat lex generalis. Hukum khusus menghapus hukum yang umum, ya. Jadi kita lihat di sini bagannya seperti ini. Ini hukum perdata yang sangat luas. Di dalamnya ada hukum dagang. Tapi hukum bisnis lebih luas lagi tuh kan, ya. Ini hukum bisnis lebih luas lagi. Hukum bisnis di sini, ya. Lingkarannya lebih luas karena di dalamnya ada juga hukum-hukum pidana. Di dalam hukum bisnis ada hukum pidana. Misalnya hukum pidana atas pelanggaran konsumen, ya. Hukum perlindungan konsumen, ya. Misalnya di situ ada penipuan, ya, iklan-iklan palsu, ya, itu banyak terjadi, ya. Masuk juga atas undang-undang perdagangan, ya, pelanggaran atas undang-undang perdagangan, misalnya memperdagangkan barang-barang yang tidak layak, yang tidak memiliki SNI, ya, mengiklankan, termasuk tadi, ya, mengedarkan, ya, barang-barang yang tidak berizin, itu juga bagian dari hukum bisnis, ya. Nah, ini prinsip dari hukum dagang, ya, freedom
of contract ya, freedom of contract. Jadi bebas. Bebas dalam apa? Bebas dalam mengatur isi kontrak. Maksudnya bebas ini apa? Maksudnya bebas memilih kontrak, memilih jenis kontrak, bebas juga memilih forum penyelesaian sengketa. Ya, jadi dicantumkan di kontrak dagang. Kita mau di mana kalau sengketa ya? Mau di Indonesia atau mau di Amerika, mau di Singapura boleh ya, pakai hukum di sana. Ya, mau pakai pengadilan atau di luar pengadilan boleh ya. Kemudian nah ini tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Ini tidak hanya undang-undang tapi juga kepentingan umum, kesusilaan, kesopanan dan persyaratan lainnya. Ini disebut dengan sebab yang halal. Jadi bahasa kitab undang-undang hukum perdata begitu ya. Sebab yang halal. Artinya dalam melakukan kontrak perdagangan ya harus dilihat juga walaupun bebas ya, bebas itu bukan maksudnya bebas sebebas-bebasnya. Tapi tadi bebas memilih jenis kontrak ya. Bebas menentukan penyelesaian sengketa dan bebas memilih hukum ya. Tapi kalau sudah memilih hukum ya tentunya harus dihormati, ya harus ditaati adanya undang-undang, kepentingan umum, kesusilaan, kesopanan. Ya tidak boleh misalnya kontrak yang bertentangan dengan undang-undang ya, kontrak pengadaan narkoba gitu ya nggak boleh ya. Ya, kontrak pengadaan narkoba pasti ditangkap ya karena melanggar hukum ya, melanggar kesusilaan misalnya kontrak apa ya, jual beli apa ya, yang tidak sesuai dengan kesusilaan, kesopanan ini nggak boleh ya. Nah, kalau ini sudah terpenuhi, maka ya hukum dagang itu perjanjian perdagangan, perjanjian jual beli dia menjadi mengikat ya karena berdasarkan pada kesepakatan Pacta Sunt Servanda. Apa nih Pacta Sunt Servanda? Ya, ini prinsip yang bersifat universal, berlaku di semua negara, artinya perjanjian ya adalah mengikat ya. Kemudian prinsip dasar penyelesaian sengketa. Ini penyelesaian sengketa. Jadi kalau ada hubungan dagang terjadi sengketa ya, maka harus diselesaikan menurut kesepakatan ya. Kesepakatan para pihak nanti disepakati apakah diselesaikan secara peradilan artinya melalui gugatan di pengadilan atau diselesaikan di luar pengadilan dengan menggunakan alternatif dispute resolution ya. Ada prinsipal free choice of means rekan-rekan ya. Kemudian prinsip bebas memilih hukum, prinsip itikat baik ya, ini juga penting ya. Itikat baik ini dalam memilih penyelesaian sengketa, dan yang terakhir exhaustion of local remedy. Artinya ini merupakan hukum kebiasaan ya, di mana para pihak yang mengajukan sengketa ke pengadilan internasional harus menempuh dulu pengadilan nasional. Nah itu ya. Jadi dapat menggunakan mekanisme pengadilan internasional ya, misalnya arbitrase internasional ya. Kita punya misalnya BANI ya, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, kemudian ada arbitrase di Singapura ya, di Hong Kong, ada juga internasional Chamber of Commerce ya, Kamar Dagang internasional. Itu bisa digunakan sebagai sarana penyelesaian sengketa, termasuk World Trade Organization ya, misalnya sengketa antar negara ya bisa diselesaikan di World Trade Organization ya. Tapi di sini diusahakan terlebih dahulu diselesaikan secara internal di suatu negara sebelum menempuh ya pengadilan internasional. Itu ya rekan-rekan ya. Ini sejarahnya tadi sudah saya bahas sekilas, intinya dari mulai zaman ya Eropa di abad pertengahan ya, di zaman Romawi tadi sudah sampaikan, kemudian di zaman Revolusi Prancis ya, yaitu masa Raja Louis XIV di tahun 1600-an, kemudian masuk di zamannya Napoleon Bonaparte ya. Ini ya Napoleon, kemudian dibawa ke Belanda karena Prancis menduduki Eropa termasuk Belanda ya. Prancis sendiri sebenarnya mendapatkannya dari Jerman ya rekan-rekan. Jadi kalau rekan-rekan pelajari sejarah Eropa, jadi Jerman itu pernah menduduki Prancis ya kan. Kemudian membawa tadi ya kode sipil ke Belanda ya. Jadi memang seperti itu. Nah, Belanda membawa ke Indonesia ya, menjadi sumber hukum dari hukum dagang Indonesia. Nah, ini ya sumber hukum yang sangat lama. Nah, yang terkini rekan-rekan, ini sejarah yang lama ya. Yang terkini kitab undang-undang hukum dagang ya, Wetboek van Koophandel tadi ternyata sudah banyak yang tidak
digunakan ya, karena sudah muncul undang-undang nasional yang baru seperti ini, undang-undang hak kekayaan intelektual ya, undang-undang persaingan modal, undang-undang pasar modal ya, transportasi, undang-undang koperasi, hukum perbankan ya rekan-rekan. Nah, ini ada 13 undang-undang di bidang hukum dagang ya, bayangkan sangat luas sekali. Ada 13 mulai dari hukum perusahaan ya, hukum pasar modal, hukum perbankan, hukum surat berharga ya, tentang asuransi, tentang pelayaran, tentang ekspedisi muatan kapal laut ya, angkutan perairan, kepailitan, sampai terakhir tentang perdagangan berjangka komoditi. Nah, ini saya sudah inventarisasi rekan-rekan berbagai kaitan antara hukum dagang, kitab undang-undang hukum dagang dengan aturan terkini. Ya, saya sudah rekan-rekan bisa gunakan ini untuk melihat ya inventarisasi hukumnya seperti apa. Misalnya di buku 1 hukum dagang ya, tentang firma dan persekutuan komanditer itu memang masih berlaku ya. Karena belum ada undang-undang tentang persekutuan perdata, undang-undang tentang firma, undang-undang tentang CV ya, atau persekutuan komanditer belum ada. Jadi masih digunakan ketentuan di KUHD ya, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Begitu juga untuk bab 2 ya, untuk buku 1 bab 3 bagian 2 tentang perseroan ini ya. Nah, dia sudah dihapus atau sudah digantikan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Jadi tidak lagi digunakan KUHD. Ya, diatur tersendiri dan dikeluarkan dari KUHD. Itu ya rekan-rekan ya. Juga tentang koperasi, yayasan, BUMD, BUMN, UMKM ini juga diatur sendiri, tidak diatur di KUHD. Ya. Terkait dengan urusan perusahaan, kewajiban pendaftaran juga diatur tersendiri ya, di KUHD ada, tapi sudah ada undang-undang yang melengkapi. Jadi ini saling melengkapi ya rekan-rekan, antara KUHD dengan Undang-Undang 3 tahun 82 saling melengkapi. Begitu juga tentang Undang-Undang Dokumen Perusahaan saling melengkapi ya. Untuk Undang-Undang Pasar Modal juga saling melengkapi di sini ya. Karena di KUHD ada, tapi lebih lengkap lagi, lebih detail dan lebih relevan yang ada di Undang-Undang Pasar Modal. Jelas ya rekan-rekan. Terakhir tentang komoditi berjangka. Oke, ini masih banyak tentang kasir ya. Jadi untuk perbankan, jadi KUHD disebut kasir ya. Karena dia waktu itu di Belanda, di zaman Belanda belum ada bank ya, jadi kasir ya, diatur tentang kasir. Padahal sekarang ya yang dimaksud dengan kasir itu adalah undang-undang perbankan, undang-undang Bank Indonesia ataupun undang-undang perbankan yang jauh lebih lengkap. Asuransi juga ada di KUHD dan dilengkapi dengan undang-undang perasuransian, yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 92 ya, termasuk asuransi kebakaran ya, pertanggungjawaban hasil pertanian. Nah, untuk pertanggungjawaban hasil pertanian ternyata juga diatur di KUHPER. Jadi memang agak rumit ya cara mencari hukumnya ya, harus tersebar di KUHPER, tersebar juga di KUHD dan juga di berbagai undang-undang yang relevan. Ya rekan-rekan ya, ini saya percepat aja. Udah jam 5 ya, belum. Ntar lagi jam 5, kita sampai jam 5 aja ya. Nanti saya kasih soal kuis seperti biasa. Ya. Oke. Tadi yang nanya Gibran ya, partisipasi baru Gibran ini. Oke, ini hukum persaingan usaha juga sudah diatur tersendiri ya. Di KUHD tidak diatur, tapi diatur tersendiri di Undang-Undang Larangan Monopoli. Nanti rekan-rekan ada satu materi tentang ini ya. Silakan nanti yang presentasi siapa ya. Haki juga diatur tersendiri. Oke, saya kira itu rekan-rekan. Subjek dan objek hukum ini nanti baca aja. Ya, subjek itu artinya ada 2 ya, yaitu manusia dan badan hukum ya. Manusia itu disebut naturlijk person ya, naturlijk person. Badan hukum rechtspersoon. Apa sih badan hukum? Ya, contohnya PT ya. Yayasan ya. Jadi badan hukum itu ya merupakan subjek hukum yang mulai dari yang memiliki kewenangan gitu ya, hak dan kewajiban. Kalau manusia dia dapat bertindak hukum atau cakap ya, istilahnya cakap hukum ya, apabila dia sudah dewasa, sehat jiwa ya, dan tidak berada dalam pengampuan ya, pengampuan atau kurator ya. Nah, dewasa ini macam-macam, tadi pertanyaannya Gibran relate di sini.
Jadi memang di sini ada tergantung ya dari apa namanya bidang hukum apa. Kalau di bidang hukum perdata, artinya terkait dengan jual beli, terkait dengan perikatan, maka laki-laki di umur 18 tahun sudah dianggap dewasa. Ya. Tapi kalau mau kawin, tunggu ya umur 19. Nah, ya. Ini karena kan udah bisa nih yang umur 19-nya. Sesuai hukum perdata, sesuai hukum perkawinan sudah boleh kawin. Ya. Sudah boleh menikah, sorry ya, menikah ya. Menikah dulu baru kawin. Kan ya. Kemudian untuk wanita umur 16 ya. Undang-undang perkawinan itu ya. Untuk KUHP ya, hukum pidana artinya umur 16 ya. Jadi di bawah umur 16 dianggap anak-anak, maka pidananya masuk pidana anak-anak. Pidana anak-anak hukumannya jauh lebih ringan. Nah, karena kan kalau melakukan tindak pidana tidak bisa lagi dianggap anak-anak. Karena kan usianya udah 19-an ini ya, 19-20 ya. Nah, sudah terkena hukuman orang dewasa ya, sudah boleh nikah, sudah boleh melakukan perikatan ya. Perikatan. Nah, hukum adat tadi ya, hukum adat ini memang bersifat tadi lex specialis, termasuk juga hukum Islam ya. Rekan-rekan ya. Nah, memang di dalam hukum perdata ini nanti berlaku yang namanya choice of law juga ya, choice of law ya rekan-rekan, pilihan hukum ya. Karena memang beragam pilihan hukumnya ya. Kemudian badan hukum memiliki hak dan kewajiban tadi. Badan hukum itu memiliki hak dan kewajiban ya. Bisa melakukan perjanjian, transaksi jual beli ya. Kemudian badan hukum ini, dalam hal badan hukum, pihak yang melakukan tindakan hukum adalah pengurus dari badan hukum ya. Nah, badan hukum ada dua, badan hukum publik dan badan hukum privat ya rekan-rekan ya. Badan hukum publik artinya yang menyelenggarakan kepentingan publik seperti desa, kota, provinsi ya, kementerian, lembaga, presiden, itu badan hukum publik. Badan hukum privat ini yang akan kita bahas ya di kesempatan ini, yaitu misalnya perseroan terbatas, koperasi dan yayasan ya. Ciri-ciri badan hukum. Nah, ini bedakan antara badan dengan badan hukum ya. Jadi ada yang badan hukum, ada yang badan. Kalau badan beda dengan badan hukum. Bedanya apa? Ya, kalau badan hukum dia memiliki kekayaan terpisah dari anggotanya. Jadi ada pemisahan ya, separate entities ya. Namanya nanti disebut dengan tanggung jawab terbatas. Ya, tanggung jawab terbatas dari pemilik modal ya, sebatas modal yang distorkan ya. Kemudian hak dan kewajiban anggotanya secara pribadi ya, memiliki hak dan kewajiban yang terpisah tadi ya dari anggotanya, memiliki sifat kesinambungan, going concern ya, dan kewajiban berbadan hukum tetap melekat walaupun anggotanya silih berganti gitu ya. Ini ada pendapat, tapi di pendapat kuno ya, yang sudah ditinggalkan, yaitu dari Leon Duguid dalam bukunya Trace the Droit Constitutionnel ya, konstitusional, yang menyatakan manusialah yang dapat menjadi subjek hukum, selain manusia tidak ada subjek hukum. Ini pendapat, tapi pada kenyataannya sekarang ya, subjek hukum bukan hanya manusia, tapi juga tadi ya, yaitu badan-badan hukum ya. Nah, ini objek ya, beda dengan subjek. Objek ini adalah terkait dengan bendanya ya, bendanya gitu ya. Ada benda bergerak dan tidak bergerak ya, ini ya contohnya. Benda bergerak, ini benda tidak bergerak. Contohnya tanah, rumah ya. Perbuatan hukum ya, ini nanti baca aja ya. Perbuatan hukum ini artinya perbuatan yang menimbulkan hak dan kewajiban. Contohnya sewa menyewa, jual beli ya, ini perbuatan hukum. Jadi ada juga yang bukan perbuatan hukum, artinya tidak menimbulkan hak dan kewajiban gitu ya. Yang bukan perbuatan hukum itu yang tidak menimbulkan hak dan kewajiban gitu ya. Jelas ya rekan-rekan ya. Nah, ada dua jenis perbuatan hukum, yang bersegi satu dan bersegi dua ya. Bersegi satu itu artinya satu pihak. Misalnya orang membuat surat wasiat, testamen ya, itu bersifat sepihak. Sedangkan bersegi dua, dia timbal balik atau dua pihak. Ya, misalnya jual beli ya, sewa menyewa, ya rekan-rekan ya. Ini baca bentuk-bentuk perusahaan, ada perusahaan dagang ya. Artinya ini masuk ke dalam perusahaan perseorangan, kemudian ini ciri-cirinya ya, kewajibannya pembukuan, membayar pajak, ya, rekan-rekan baca ya. Hubungan hukumnya bagaimana?
ada yang bersifat intern dan ekstern ya. Yang intern tentunya terkait dengan ya internal di dalam perusahaan dagang ya, hubungan antara majikan dengan pembantu. Yang eksternal misalnya antara ya pihak tiga ya. Sorry. Saya kira bisa dibaca ini. Keunggulannya tentunya terkait dengan ya kebebasan dalam mengatur perusahaan ya. Keuntungannya juga dimiliki sendiri ya, kerahasiaannya terjamin ya, bisa berusaha lebih giat, mudah mengubah jenis usaha. Ada kelemahannya ya, tanggung jawabnya tidak terbatas. Tanggung jawab pemilik terbatas. Sumber keuangan terbatas. Ya. Kelangsungan hidup kurang terjamin. Oke, saya kira ini bisa dipahami. Kemudian ada persekutuan perdata ya. Ini hampir sama dengan perusahaan dagang tapi dia jumlahnya 2 orang atau lebih ya. Plus minusnya juga hampir sama. Tentunya lebih menguntungkan karena jumlahnya lebih banyak sehingga modalnya pun lebih banyak. Rekan-rekan ya. Cara pendiriannya dia memang tidak harus dengan perjanjian tertulis ya rekan-rekan. Tapi pada prakteknya tentunya harus dibuatkan perjanjian karena nanti kalau ada perselisihan ya dapat lebih berkepastian ya. Rekan-rekan ya. Ini persekutuan perdata ya. Saya kira bisa dibaca ya, sekarang cepat aja. Firma ya, hampir sama dengan persekutuan perdata ya. Bedanya apa? Ya, di sini didirikan dengan akta pendirian ya. Dan di sorry. Tes. Oke, rekan-rekan, ini ada trouble di MacBook saya, tiba-tiba dia mati. Mungkin saya salah pakai charger tadi. Tes. Oke. Tes. Sorry, rekan. Tadi mati itu laptop saya. Untung pakai 2 device ini. Ya, saya kira itu ya untuk perkenalan ya. Jadi nanti seperti itu rekan-rekan bisa presentasi seperti saya kira jauh lebih bagus lah ya. Kalau perlu pakai pantun biar menarik ya. Nanti juga partisipasi saya nilai ya, tadi Gibran sudah bertanya, pertanyaannya bagus, mantap ya. Nanti sudah ini saya share Google Form ya untuk quiz biasa ya Pak, untuk kehadiran dan juga untuk penilaian ya. Jadi tiap selesai pelajaran akan saya berikan kuis. Saya kira itu ya. Masih ada yang ingin bertanya tentang materi? Nanti materi saya share ke Zahra atau ke Google Drive. Kalau tidak ada cukup ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa insya Allah minggu depan, Kamis lagi kita akan bertemu. Ya, terima kasih. Silakan rekan-rekan yang ingin live. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak.